Kalau dari keputusan wasit, ini saya langsung saja kalau gitu masuk. Bagaimana kemudian melihatnya, Bung? Ini sepertinya apa ini yang terjadi sebenarnya? Ya kalau kita lihat, semua keputusan wasit itu betul. Yang mana yang mau kita bicarakan? Kartu merah, kalau kita kemudian berbicara gol dari yang dianulir gol ke menit ke-61 itu, Bung, itu bagaimana menurut Bung? Mungkin kita bahas satu persatu dulu. Oke, kalau masalah offset yang dianulir, itu memang betul bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan, dia sudah berada pada posisi offset. Nah, hanya satu definisi offset yang bisa di on-field review, hanya offset interfering with opponent. Offset itu ada 3. Yang pertama, interfering with play. Kalau interfering with play dengan gaining advantage, itu tidak perlu on-field review. Itu hanya VAR review saja. Factual review dari ruang VAR. Tetapi kalau interfering with opponent, ini harus on-field review. Nah, tadi pemain kita itu, offsetnya definisinya interfering with opponent. Interfering with opponent ini ada 3 macam. Challenge for the ball, preventing lawan, ya, mencegah lawan untuk memainkan bola. Kemudian yang terakhir adalah mengganggu pandangan pemain lawan atau kiper. Nah, yang dilakukan Sananta tadi adalah offset interfering with opponent. Sehingga wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on-field review. Sehingga ketika on-field review, wasit lapangan akan meminta sudut pandang yang bisa memutuskan bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan sudah berada pada posisi offset. Apanya yang harus dilihat? Poin kontaknya di mana? Bukan soal poin kontak aja ya. Posisi mana yang dari bagian badannya yang offset? Ternyata di kaki. Dan itu keputusan yang betul. Oke, artinya berarti memang keputusan untuk menganulir gol ke menit 61 itu keputusan yang benarkah? Betul, keputusan yang betul. Oke, itu keputusan yang betul. Sekarang kalau kita melihat dari kartu merah ini, Bung. Kartu merah dari yang dikenakan untuk Rizky Ridho. Itu bagaimana? Oke. Nah, keputusan wasit betul. Kenapa saya bilang betul? Karena kita perlu melihat poin kontaknya pada saat kaki dari Ridho strike atau lurus. Dan kontak dilakukan dengan stud. Stud itu pull sepatu. Ketika lawan berada di depannya. Ya. Dia bisa saja, Ridho itu bisa saja menukuk kakinya setelah menendang atau memainkan bola. Dia bisa untuk avoid, menghindarin. Tetapi Ridho malah melanjutkan tindakannya. Dan sayangnya, poin kontaknya ke arah yang sangat-sangat sensitif. Oke. Dan ketika hal ini, yang namanya kartu merah itu harus on-field review. Karena possible red card. Itu salah satu faktor dari 4 faktor yang harus dicek on-field review. Oke. Nah, setelah wasit ruang VAR menunjukkan buktinya melalui pengulangan replay terhadap pelanggaran yang dilakukan Ridho, akhirnya wasit lapangan memutuskan bahwa itu harus red card. Baik, berarti kembali lagi untuk keputusan itu tepat juga berarti, Bung? Tepat. Tepat. Oke. Ini mungkin saya tertarik juga untuk menanyakan langsung ke Bung. Bagaimana kemudian dengan mungkin ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran ini juga dilakukan mungkin oleh Uzbekistan, tapi sepertinya kok tidak mendapatkan porsi yang sama seperti untuk Indonesia, ataukah Bung juga melihat hal ini? Ya, itu sebutnya semua keputusannya betul, karena kan dikontrol, bukan hanya dari wasit lapangan, termasuk juga wasit VAR. Itu pertandingan dikontrol semuanya.